Di Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 2016 itu kan Bawaslu diberikan kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi TSM. Jadi pasangan calon pilkada itu yang melanggar secara TSM maka bisa didiskualifikasi oleh Bawaslu. Nah, di pasal 139 undang-undang yang sama itu disebutkan bahwa rekomendasi Bawaslu itu wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Nah, persoalannya KPU kemudian mengeluarkan PKPU nomor 25. PKPU nomor 25 yang isinya itu mengatakan bahwa rekomendasi tersebut bisa dikaji ulang oleh KPU. Nah, bagaimana mengatasi persoalan ini? Yang kedua, Ibu Risma. Kenapa gitu di periode-periode sebelumnya itu nggak ada namanya sengketa, Pak? Baru 2 periode ini ya banyak sekali sengketanya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Nanti mohon dibantu ya teknisnya kalau misalnya saya terbatas ya. Yang pertama kita baca normanya saja dulu ya. Pasal 139 kan mengatakan Bawaslu, provinsi, kabupaten dan sebagainya membuat rekomendasi atas hasil kajian sebagaimana dimaksud pasal 134 ya. Jadi kita bacanya sistematis. Apa tuh 134? 134 Bawaslu menerima laporan pelanggaran pemilihan dan lalu disampaikan kepada pemilihan, pelanggaran itu harus diproses ya intinya. Pelanggaran itu menyangkut pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan, dan tindak pidana pemilihan. Lalu Bawaslu tersebut hasilnya di pasal 139 ayat 2 KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud ayat 1. Yang ayat 3 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan rekomendasi ya Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten Kota. Pasal 140 KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota memeriksa memutus pelanggaran administrasi yang dimaksud tadi, yang 139 tadi, 7 hari ya sejak rekomendasi ya. Lalu ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi diatur dalam peraturan KPU ya. Nah, kalau kita baca pasal 140 di situ, KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 139 ayat 2 paling lama 7 hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Kota diterima. Jadi sebenarnya di sini kan ada 2 norma ya yang kalau kita bisa diskusikan, mohon dikoreksi nih kalau mau pendapat saya. Yang pertama KPU Provinsi, Kabupaten, Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi. Jadi artinya menindaklanjuti rekomendasi itu bukan berarti mengabulkan atau tidak mengabulkan ya. Konteksnya itu kan masih kayak temuan awal. Ya, temuan awal nanti KPU-nya memeriksa, diperiksa, diputus ya. Nah, mungkin bisa saja dalam pemeriksaan dan pemutusan ada data atau fakta yang lain dengan temuan Bawaslu tadi. Jadi kalau kita melihat sistematis ya. Jadi memang wajib menindaklanjuti, yang wajib itu menindaklanjuti ya. Wajib menindaklanjuti, tapi KPU Provinsi Kota itu juga kemudian melakukan pemeriksaan dan juga memberikan kewenangan memutus ya. Ini karena masih rezim pilkada kalau tidak salah, ini masih rezim pilkada ya, kita karena belum masuk ke rezim pemilu. Yang pemilu itu yang Bawaslu punya kewenangannya luas kan. Ini masuknya masih di rezim pilkada dan kemudian pasal 141 itu memberikan sanksi apabila KPU Provinsi, Kabupaten, Kota atau peserta pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud pasal 139. Jadi yang tidak ditindaklanjuti yang jadi persoalan. Jadi misalnya ada rekomendasi ini nggak diperiksa, nggak diputus, dicuekin aja, nah itu pelanggaran. Tapi kalau dia diperiksa, diputus, maka hal itu sesuai dengan aturan. Tinggal mungkin bisa dikaji bersama ya, apakah putusannya sudah sesuai dengan norma hukum, apakah sesuai dengan fakta dan sebagainya. Ini catatannya. Jadi maksud dari pasal 139, 140, 141 itu adalah yang wajib adalah KPU menindaklanjuti rekomendasi. Ya, dia terikat tuh, harus menindaklanjuti, tidak boleh mengesampingkan rekomendasi. Tapi hasilnya apa dari kajian dari KPU tentu itu namanya itu ada kewenangan KPU untuk memeriksa dan memutus. Nah, mungkin nanti juga bisa saja para pihak yang tidak setuju kan melakukan proses, kan ini tidak berhenti di sini mungkin ya Pak Taufik ya, mungkin bisa melakukan tahapan selanjutnya kalau misalnya ternyata tidak puas dengan putusan KPU ya, itu tahapan berikutnya. Tapi yang jelas norma ini adalah sebenarnya memberikan amanat bahwa
tidak boleh diabaikan intinya gitu. Tidak boleh diabaikan kalau ada rekomendasi Bawaslu mengenai temuan-temuan sesuatu itu harus ditindaklanjuti, harus diperiksa dan harus diputus. Perkara putusannya apa, alasannya apa tentu lain soal, tapi tindak lanjut yang harus dilakukan. Jadi kalau ada suatu rekomendasi tidak diperiksa, tidak diputus, itu yang salah. Itu yang itu masuk sanksi berikutnya, yaitu bisa diberikan sanksi peringatan lisan atau tertulis yang pasal 141. Ya, tapi putusannya dalam perkara itu yang nanti dikaji. Nah, itu mungkin nanti teman-teman di Bawaslu bisa menyampaikan, karena kadang-kadang ada perbedaan persepsi ya. Artinya menurut Bawaslu ini temuan pelanggaran yang sudah akurat kuat ya, KPU beda lagi cara perspektifnya. Jangankan KPU dan Bawaslu, yang saya tahu di Gakamdu saja, di penegakan hukum antara polisi, jaksa dan Bawaslu bisa beda pendapat ya, bisa beda pemahaman. Apalagi nanti di dalam proses seperti itu. Tapi yang jelas kata kuncinya di situ, tidak boleh rekomendasi Bawaslu diabaikan, harus diperiksa, harus diputus, harus diproses. Itu sebenarnya inti semangatnya. Tapi putusannya apa di dalam pasal 140 itu tentu saja menjadi kewenangan dari KPU, dan di situ diatur nanti tata cara pelanggaran administrasinya seperti apa, penyelesaiannya diatur peraturan KPU ya. Kita juga harus merujuk ke peraturan KPU. Kira-kira itu ya jawabannya, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Komisioner ya. Terus yang kedua yang Ibu Mbak Risma ya, sebenarnya sih dari dulu sengketa pemilu tuh ada ya, selalu ramai ya. Cuman terkait rezim sebenarnya. Jadi waktu masa Orde Baru, rezim kita kan otoriter ya. Jadi ya dulu sih merem aja lah, banyak kasus-kasus juga, banyak pelanggaran administrasi ya. Pak Taufik masih ingat ya, dulu jadi aktivis juga ya. Dulu banyak lah kecurangan-kecurangan yang terjadi, tapi siapa yang berani ya zaman Orde Baru ya. Sampai PDI bisa belah dua begitu kan misalnya ya, dulu ya zaman Orde Baru. Tapi zaman reformasi sudah mulai dari tahun 1999 itu udah mulai ramai itu ya. Gugatan itu tidak pernah berhenti ya, karena alam kebebasan ketika itu. Apalagi sekarang gitu ya, apalagi sekarang. Nah, memang ada beberapa hal yang harus dicermati itu. Yang pertama, memang tugas semua pihak melakukan apa yang disebut pendidikan politik, dalam arti pendidikan teknis. Jadi kadang-kadang pendidikan politik itu terlalu abstrak ya. Hak warga negara untuk berpendapat, hak ini. Tapi juga perlu ada pendidikan politik dalam arti teknis. Misalnya apa sih kewenangan Bawaslu, apa sih kompetensi Bawaslu, apa sih yang bisa diselesaikan dalam sengketa-sengketa proses pemilu di Bawaslu. Yang itu aja dasar-dasar. Apa kewenangan Mahkamah Konstitusi, apa kewenangan Mahkamah Agung. Nah, itu kan kadang-kadang juga tidak paham masyarakat. Kadang-kadang salah jalur ya. Mungkin kompetensinya Bawaslu langsung ke Mahkamah Agung atau ke Mahkamah Konstitusi, itu wajar ya, seperti itu. Ditambah lagi aturannya berubah-ubah, itu juga tambah lagi persoalan tuh. Mungkin sosialisasinya yang baru sampai 2016, tahu-tahu undang-undang baru, nah itu perlu sosialisasi lagi. Nah itu juga problem. Dan biasanya juga masalah juga di anggaran ya, karena sosialisasi juga butuh anggaran ya. Biasanya kan pembuat undang-undang tidak memikirkan itu juga. Jadi memikirkannya Bawaslu itu penyelesaikan sengketa proses pemilu, pengawasan pemilu. Yang difikirkan itu tidak berpikir bahwa untuk sampai ke proses itu mesti ada pencegahan misalnya. Pencegahan berarti kan mesti dianggarkan, dialokasikan mengenai biaya sosialisasi, biaya pencegahan dan sebagainya. Saya rasa itu kadang-kadang nggak dipikirkan di pembuat undang-undang, dan itu mesti dicantumkan di undang-undang. Karena kalau nggak dicantumkan di undang-undang, di tingkat aturan yang lebih bawah, biasanya itu akhirnya terjadi perdebatan kompleks ya, karena rebutan anggaran kan tiap lembaga. Nah ini juga jadi masalah gitu. Itu jadi perlu didukung, karena saya dengar dari Pemda juga masalahnya di sosialisasi kerap kali itu terjadi. Nah yang ketiga ini yang susah ya, ke budaya hukum ya, kesadaran hukum, taat hukum, kepatuhan hukum itu menjadi catatan penting ya untuk bisa diwujudkan. Ini juga problem ya. Minimal ya menurut saya di zaman reformasi ini, minimal penyelesaian itu jangan pakai kekerasan, itu dulu aja. Tahapan itu dulu ya. Orang boleh komplain kemana-mana lah, boleh gugat ke pengadilan, mau lapor polisi, kayak buat laporan. Menurut saya sih itu sah sebagai negara hukum. Tapi jangan pakai kekerasan. Jangan pakai penghinaan. Jangan melanggar hal-hal yang tidak beradab. Itu aja dulu menurut saya, tahap awal di masyarakat. Karena kalau sudah pakai kekerasan, pakai penghinaan dan sebagainya, itu kita negara hukum kita merosot. Itu problemnya. Dan saya bisa merasakan ya bagaimana semua penegak hukum ya, tidak hanya Bawaslu, tidak hanya mungkin KPU, tidak hanya ini polisi, jaksa yang merasakan itu ya, ketika pusing kan ketika orang memaksakan kehendak gitu loh. Jangan sampai karena kalah gitu ya, nggak peduli kantornya yang dibakarkan, itu udah kacau gitu, udah kayak begitu ya. Kita tetap harus patuh negara hukum. Nah ini perlu sosialisasi, dan Mbak Risma ini jadi agen penting nih, karena justru generasi milenial jadi agen untuk mensosialisasikan bahwa biasakan literasinya, kalau ada masalah baca aturannya. Dan baca aturan itu nggak bisa satu pasal dua pasal, kadang mesti dikaitkan dengan pasal-pasal lain.
Makanya ada yang beranggapan, mungkin nanti Pak Taufik bisa testimoni. Orang suka nganggap gampang kan belajar hukum. Ya kalau baca doang sih gampang ya. Tapi kan antara pasal yang satu dengan yang lain dikaitkan. Lalu balik lagi ke ajas, balik lagi ke undang-undang terkait. Itu ya Allah luar biasa itu. Bahkan saya pernah pernah ngobrol dengan sesama kawannya, itu kalau penelitian hukum itu harusnya anggarannya paling besar. Karena pusingnya luar biasa. Kita nggak bisa baca satu undang-undang untuk menyelesaikan masalah. Misalnya tadi dalam konteks Bawaslu, saya tidak bisa membaca undang-undang pemilu, kan mesti baca peraturan Bawaslu. Mungkin juga perlu baca peraturan KPU-nya kan. Mesti baca juga bagaimana putusan-putusan MK selama ini sebagai catatan. Itu kan pekerjaan luar biasa itu, ya. Mestinya orang yang mendalami itu mesti digaji besar gitu, karena hampir sebagian umurnya mungkin dihabiskan di situ ya. Karena dampaknya luar biasa ini, begitu salah, begitu keliru, wah itu panjang uraiannya. Jadi menurut saya itu. Jadi saya juga mengakui keterbatasan kita ya, apalagi sebagai akademisi ya. Akademisi bukan gudang segala sesuatu ya, apalagi dia juga banyak fokus kemana-mana. Ini juga perlu. Makanya itu saya sangat menghormati pekerjaan praktisi, sehingga praktisi dan akademisi harus kolaborasi, harus sinergis ya. Praktisi memberikan asupan bagaimana masalah yang dihadapi, lalu teoretis mungkin memberikan sumbang saran. Ini loh konsep-konsep ajas-ajas yang mungkin bisa digunakan dalam praktek. Kira-kira begitu ya. Itu kira-kira Pak Taufik mungkin bisa ditambahkan. Nih Pak Taufik jangan jadi moderator aja nih, karena komisioner dan juga bertugas mensosialisasikan, termasuk Siap. Ya, Terima kasih tadi masukan-masukannya dari Pak dosen. Tentunya memang tadi ada alur dua yang saya garis bawahi. Terkait dengan statement di akhir itu ada kepatuhan dan kepatutan. Patuh terhadap aturan, patuh terhadap apa yang kita lakukan gitu. Jadi sebenarnya orang hukum itu harus patuh dan harus patut gitu kan, itu baru orang yang taat nantinya. Nah ini kan tiga serangkai ini yang harus disatukan. Makanya cara memandang hukum jangan dipandang hukumnya saja, tetapi harus dipandang juga keterkaitan dengan masalah historinya, masalah sosialnya, dan lain sebagainya. Kira-kira begitu tuh tambahan-tambahan yang ada. Cuman persoalan-persoalan tadi dengan keterkaitan masalah-masalah yang timbul, kenapa sekarang begitu banyak, juga digambarkan oleh Pak dosen karena terkait dengan masalah tadi, kepatutan tadi yang ada. Mungkin rejim yang berbeda dari dulu dengan sampai hari ini. Itu sebenarnya. Ya, intinya saya juga tidak menutup kemungkinan ya, kan kebenaran tidak hanya satu pihak, ya bisa aja baca banyak pemikiran. Jadi kalau untuk melakukan judicial review itu hak, artinya negara hukum kan memberikan juga peluang ya, bisa di undang-undang ya, kalau di undang-undang kan judicial review-nya ke Mahkamah Konstitusi, tapi kalau di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung ya. Cuman juga kita harus pelajari juga sistemnya dulu secara utuh ya, karena memang dalam konteks pemilu ini kan, makanya ide dulu tuh waktu pembentuk undang-undang, kalau nggak salah Mas BW sempat tuh di kemitraan berpikir memang kita harusnya ada pengadilan khusus pemilu ya, supaya terintegrasi gitu loh ini sistemnya. Ini memang selama ini kan dibagi-bagi ya. Artinya ada kewenangan KPU sebagai penyelenggara, ada kewenangan Bawaslu atau untuk mengawasi. Nah, nanti harus ada penengahnya nih ya, yang tengah-tengah ketika KPU dan Bawaslu mungkin berbeda pandangan dan pendapat. Nah, selama ini sudah dimunculkan satu persatu kan, misalnya terkait etik ada DKPP ya kan, orang ketiganya lah kira-kira begitu ya. Kemudian sekarang di undang-undang pemilu, ini undang pemilu, soalnya kali ini kan pilkada ya, kalau pemilu udah mendapat penguatan tuh, Bawaslu bisa mengeluarkan putusan bahkan di situ ya, dalam proses pemilu ya, bisa mediasi, bisa adjudikasi. Ini penguatan luar biasa nih. Dulu kan tempelan banget Bawaslu tuh, Panwaslu ya, jadi buat pengawasan, hasilnya mau ditindaklanjuti atau enggak ya terserah ya, namanya juga hasil ngawas ya, kayak pengawas ujian lah gitu, ngasih ke orang yang berwenang, tindak lanjuti ya, kalau nggak tindak lanjuti juga susah. Nah ini sekarang udah mulai mengalami penguatan, tinggal bagaimana nih lembaga nih ketika mengalami penguatan kan harus berhati-hati, karena juga kalau tidak hati-hati bisa bisa penyalahgunaan wewenang kalau tidak ada. Kalau penyalahgunaan wewenang disadari mungkin hukumannya berat dan jelas, tapi bagaimana kalau sebuah penyalahgunaan wewenang yang tidak sadar gitu, tidak sadar karena dia melampaui wewenang, karena dia tidak paham atau tidak sadar itu masuk wewenang lain. Nah ini juga mesti dirapikan itu. Jadi kalau pertanyaannya tadi Pak Ali misal tidak puas melakukan judicial review, terbuka sekali gitu, bisa ke Mahkamah Konstitusi, ke Mahkamah Agung. Ya. Tapi ya tadi ya, nanti kalau sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan putus oleh Mahkamah Agung, kita harus menghormati putusan tersebut ya. Tapi konstruksinya kira-kira begitulah. Jadi dalam sistem pemilu itu memang dibagi-bagi penugasannya. Ada yang bagian mengawasi, ada yang penyelenggara, lalu ada yang memberikan putusan kalau terjadi konflik di mana-mana. Itu yang menurut saya harus disempurnakan, dan kelihatannya pembentuk hukum kita ini kadang-kadang tambal sulam ya. Karena kepentingannya pragmatis terus ya. Ya itu yang agak susah ya.
sebagus apapun konsep dari akademisi dan praktisi, ketika masuk ke wilayah politik maka hitungannya sangat sangat pragmatis. Itu tantangan kita semua. Begitu ya Pak Ali. Kalau saya sih senang ambil saja kalau tidak puas, karena pertama saya bukan ahli pemuas ya. Yang kedua memang dengan ketidakpuasan itu timbul ide baru, timbul teori baru yang tentu harus bawa ke lembaga peradilan nanti ya, ke misalnya judicial review apa itu bisa jadi temuan baru, bisa jadi nanti Mahkamah Agung kan bisa sepakat kalau mengenai peraturan KPU, bisa juga tidak sepakat dan sebagainya. Nanti tinggal akademisi biasanya nanti yang menyimpulkan ya di dalam catatan-catatannya bagaimana pendapat para akademisi. Begitu kira-kira ya. Sejauh mana penyelenggaraan bisa menafsirkan kekosongan hukum atau terhadap pasal-pasal karet. Nah, itu dari Fahmi. Terus yang keduanya ini ada yang khusus ini bertanya ke Bapak dosen nih. Izin bertanya Bapak dosen, di mana setiap lembaga memiliki sistem penyelesaian tersendiri, contoh Bawaslu mencairkan sengketa dengan sistemnya. Begitu juga PT UN memiliki sistemnya, sehingga hasil putusan Bawaslu dan PT UN berbeda jauh. Padahal Bawaslu lebih mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan, sehingga putusan Bawaslu hanya sebagai formalitas tahapan penyelesaian untuk dapat mengajukan banding di tingkat PT UN. Ini ada pertanyaan terkait dengan ini hukum acara, itu Pak Ridwan Arifin mungkin dari koordinator divisi penyelesaian sengketa bisa memberikan masukan dan kajiannya terkait dengan persoalan-persoalan. Mangga Pak Kordip diberikan kesempatan waktu. Nah, terkait dengan apa yang ditanyakan Kang Taufik, sebenarnya kompetensi untuk menjawab itu adalah Pak Miradi sebenarnya, bukan saya kan itu. Saya pun juga belajar di situ. Tapi yang konteksnya memang kalau terkait dengan wewenang Bawaslu Kabupaten Bogor itu berbeda dengan Undang-Undang 7 dengan Undang-Undang 10 berbeda lah, ada tugas dan fungsinya Bawaslu. Contoh saja itu kita terkait penyelesaian sengketa itu namanya Undang-Undang 10 itu musyawarah. Itu produk hukumnya adalah rekomendasi Pak, kan gitu. Nah kalau rekomendasi yang seperti Bapak bilang kan, yang ditanyakan sama Bang Ali kan itu. Nah itu posisinya bisa dikaji kembali dan ya mau dijalankan mau tidak kan tentu konsekuensinya ada di pasal berikutnya. Nah sedangkan di Undang-Undang 7 itu berbentuk putusan, mau tidak mau ya harus sifatnya itu harus diharuskan. Mungkin itu Pak Miradi, karena ini pun juga yang bisa menjawab Bapak lah gitu. Terkait dengan yang pertanyaan Pak Topik itu kan itu. Mangga dilanjutkan Pak Topik ke Pak Miradi. Oke, terima kasih Pak Kordip. Mangga Pak Roni, mangga. Terima kasih Kang Topik. Siap. Siap. Sebetulnya pertanyaannya hampir mirip-mirip sih, cuman masalahnya kan gini, dalam penyelesaian sengketa itu kan munculnya sengketa ini bisa karena adanya perbedaan penafsiran gitu. Dan ketika Bawaslu dan PT UN itu mendapatkan putusan yang berbeda, ini kan resikonya Bawaslu bisa di kode etikan gitu, di DKPP kan seperti itu. Mungkin itu saja Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini menarik ya. Saya kebetulan tadi malam kalau untuk kegiatan ini saya baca-baca ya, jadi pinter juga. Saya senang sih kalau buat acara ini, jadi banyak baca, terus banyak diskusi, dapat informasi. Ini ketawa aja Pak Furkon ya, sebenarnya di belakang layar, mikir belakang layar. Jadi gini, di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 kalau tidak salah pasal 2G ya, itu mengatakan bahwa perselisihan hasil suara perselisihan pemilu ya, hasil suara pemilu itu bukan wewenang PT UN. Awalnya itu. Jadi rupanya pembentuk undang-undang dari awal, kalau menurut catatannya Pak Bagirmanan, udah ketakutan duluan tuh untuk masuk ke wilayah pemilihan umum. Jadi sebisa mungkin desain awal PT UN itu nggak ikut-ikutan dalam urusan pemilihan umum. Ya, jadi PT UN dalam analisisnya Pak Bagirmanan dari awal punya pikiran ya urusan pemilu ya urusannya KPU, Panwas dan sebagainya waktu zaman Orde Baru itu. Jadi Tun jangan ikut di situ. Itu titik berangkatnya begitu. Tapi seiring perkembangan waktu ya, ternyata kan selisih suaranya itu yang
tidak ditun, tapi prosesnya, dan itu yang justru banyak kompleksnya, itu masuk ke PT UN. Nah, celakanya semua undang-undang yang memberikan kewenangan PT UN masuk, itu kelihatannya aturannya sangat terbatas. Rata-rata di jangka waktu kan, di proses percepatan peradilan. Jadi bukan di substansi, bukan di materialnya, tapi di hukum formil. Ini problem lanjutannya, jadi tidak menjawab masalah. Mungkin hakim tunnya juga kebingungan ya. Sehari-hari perkaranya tuh jauh beda antara perkara sengketa pemilu dengan urusan sehari-hari. Misalnya sehari-hari kan urusan izin ya, pembatalan izin ya, lalu soal sertifikat tanah itu jauh banget dengan proses sengketa-sengketa tun yang pemilu yang banyak faktualnya. Problemnya di situ. Ya, sebenarnya di Belanda bahkan sengketa tun itu kan administratif banget. Orang nggak usah ketemu, bahkan masuk-masukin aja ke kotak surat. Karena argumentasinya betul-betul dokumen aturan. Tidak terlalu banyak faktual, kecuali kasus-kasus pencemaran lingkungan. Tapi kalau pemilu dari awal faktual semua, dan bagaimana menafsirkan faktual, nah ini problem. Jadi pembuat undang-undang tidak komprehensif mengatur itu. Dan yang menarik, ada pasal-pasal pengecualian di undang-undang pemilu tersebut, bahwa dikatakan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang pemilu, kira-kira begitu kan, itu tunduk pada undang-undang peradilan tata usaha negara yang tidak mengatur. Kan lucu jadinya ya. Jadi diatur terbatas di undang-undang pemilu, soal waktu saja kebanyakan mengenai kewenangan tun. Selebihnya balik lagi ke undang-undang PT-UN yang undang-undangnya nggak kompatibel dengan sengketa pemilu. Misalnya di PT-UN itu kan tidak dibatasi waktu itu, dibatasi itu dalam artian paling keputusan tun digugat 90 hari misalnya. Kan sengketa keputusan itu kan nggak bisa dimasukkan dicocokkan di dalam kasus sengketa pemilu misalnya, itu di waktu. Kemudian juga di pihak intervensi misalnya, kalau di itu kan dikenal pihak intervensi, pihak ketiga ya yang intervensi. Kalau di pemilu mungkin kita lihat relevan atau tidak soal sengketa pihak ketiga, itu yang persoalan berikutnya. Jadi itu ya kira-kira ya. Jadi saya kira ini problem mendasar kita. Yang benar pertanyaan semua ini sebenarnya ujungnya adalah dua pilihannya. Membuat undang-undang pemilu yang komprehensif, mengatur semua lembaga yang punya kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu secara komprehensif. Misal kalau tun mau diatur di situ, ya atur materialnya PT UN, tidak hanya formilnya. Atau yang kedua, buat pengadilan pemilu yang khusus, yang nanti hakimnya, para pihaknya mungkin dicomot dari semua instansi. Misalnya untuk sengketa pemilu, maka mungkin ditarik nanti hakimnya ada yang dari PT UN, ada dari Bawaslu dan sebagainya, kayak mirip-mirip sengketa perburuhan ya, sengketa PHI ya, pengadilan hubungan industrial. Itu kan hakimnya ada buruh, ada pengusaha gitu, dan ada pemerintah. Jadi semua merasakan nuansanya gitu. Akan berbagi perspektif di dalam itu. Tapi kan kalau di dalam konteks pemilu mungkin hakim tun kemana gitu ya, pikirannya dia nggak pernah tahu sengketa pemilu ya, karena dia bukan hakim yang bergerak di pemilu sehari-hari. Mungkin ada juga masih terbatas SDM-nya, pelatihannya. Bawaslu juga punya pola pikir sendiri dan sebagainya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini juga problem di SDM. Kadang-kadang kan kita harus akui ya, mau Bawaslu, mau KPU dan sebagainya, itu kan juga ada mekanisme rekrutmen yang tidak selalu ideal. Ya, berbagai latar kan, tidak semuanya sarjana hukum. Karena di dalam dan sarjana hukum juga belum tentu juga mempunyai komitmen ya untuk mempelajari atau mendalami hukum. Contohnya sekarang saya lihat kelemahan-kelemahan di dunia praktis yang menyebabkan keributan adalah metode penafsiran hukum. Di kita kan ada metode interpretasi hukum, itu mesti dipegang kuat tuh. Ada interpretasi sistematis, ada interpretasi historis, ada interpretasi futuristik misalnya dan sebagainya. Nah, itu juga harus dikompatibelkan metode penafsiran dengan sistem hukum. Ya, selama sistem kita terutama di hukum publik masih civil law, kita sangat terikat oleh dogmatik ya. Jadi sangat kecil kebebasan untuk membuat terobosan-terobosan. Jadi dalam negara sistem civil law, terobosan itu sebenarnya harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Kalau penegak hukum nanti jadi berkelahi gitu ya, karena dia tidak punya ruang yang bebas dan dia berhadapan langsung dengan masyarakat, itu problem lainnya gitu. Dan celakanya juga agak susah membuat jurisprudensinya. Misalnya saya nggak tahu apakah Bawaslu bisa membuat jurisprudensi gitu antara Bawaslu Cirebon, Bawaslu Bogor dan sebagainya. Tentu tergantung konteksnya ketika menyelesaikan fakta-fakta itu. Nah, paling tidak metodenya yang kita harus pegang dalam keadaan darurat ini, yaitu bagaimana metode interpretasi hukum sehingga nanti ketika Bawaslu memutus apapun putusannya, yang mungkin disparitas bisa saja terjadi perbedaan antara Bawaslu Cirebon, Bawaslu Bogor dan sebagainya, tapi ada argumentasi bahwa putusan itu diambil melalui metodologi yang kira-kira mendekati tepat lah. Kan kalau di hukum itu sebenarnya kan pertama kita beberkan dulu fakta-fakta.
Karena fakta itu suci ya, fakta itu beberkan aja dulu. Lalu setelah fakta dibeberkan, lalu dibuat semacam pengkaplingan, klasifikasi, klaster. Ini faktanya ada relevan sama fakta hukum atau tidak? Karena bisa jadi kan fakta-fakta itu juga campur aduk. Bisa aja misalnya fakta perasaan, dia sakit hati, apakah sakit hati itu fakta hukum kan gitu ya? Mungkin bisa masuk ke dalam penguat unsur kerugian ya, imaterial ya. Tapi dia tidak bisa fakta yang dimunculkan di awal, bisa gitu. Jadi diklasifikasi dulu. Yang berikutnya, nah ini yang susah mungkin. Setelah fakta diklasifikasi ada unsur hukumnya, unsur kewenangan itu problem lainnya. Jadi jangan sampai Bawaslu juga mencari perkara menangani sesuatu yang bukan kewenangannya. Nah ini problem. Cuman sistem hukum kita juga harus memberikan solusi. Jangan sampai ditolak Bawaslu, ditolak KPUD, ditolak semua, tidak ada pintu untuk menyelesaikannya. Nah, problem kita kan selalu di situ ya. Jadi orang biasanya menghindari otoritasnya gitu. Jadi kalau bisa disuruh ke yang lembaga lain, ya lembaga lain gitu. Tapi tidak boleh begitu sebenarnya. Nah, membuat undang-undang harus berpikir ke situ. Dan ya, yang terakhir tentu saja mesti ada dialog ya, ada dialog untuk menyatukan persepsi. Karena menurut saya PT UN itu sangat apa ya? Dia karakternya administrasi ya. Sekarang saja PT UN memang mengalami perubahan ketika perbuatan melawan hukum OOD itu masuk ke TUN. Masuknya perbuatan melawan hukum yang dulu 1365 masuk di perdata, itu juga udah mulai bingung di hakim-hakim TUN. Karena hakim TUN tidak terbiasa untuk menguji fakta dan menguji ini implikasi ganti ruginya, menilai ganti rugi. Nah, ini banyak perkembangan baru di TUN itu masih mempelajari. Apalagi masuk ke soal sengketa pemilu. Dan ini yang menjadi catatan penting ya. Jadi menurut saya ini menarik dikaji, enak didiskusikan, tapi pasti susah dipraktikkan ya. Karena kalau lembaga itu kan harus berbarengan ya. Melakukan kajian otomatis juga eksekusinya gitu ya. Mungkin paling harus bekerja sama dengan pihak kampus, pihak pemikir-pemikir lain untuk bagaimana hasil-hasil kajian tadi bisa menjadi sumbang saran untuk menguji tadi. Ini yang menjadi catatan. Nah, kalau di dalam bahasa putusan pengadilan itu kan ada namanya rasio disidensi dan rasio dikta ya. Jadi bagaimana menyusun argumentasi fakta dan bagaimana argumentasi yuridisnya, mengaitkan sistematis satu yang lain dengan yang berikutnya. Dan yang super terakhir memang tantangan yang terberat adalah keberagaman juga latar dari anggota Bawaslu, anggota KPU, anggota yang lain ya, yang juga perlu menjadi catatan penting. Karena itu maka harus ada penguatan dari tim asistensi, tim kajian untuk membackup kekurangan-kekurangan itu, paling tidak itu untuk membentuk persepsi yang sama. Dan yang super terakhir saya harus jelaskan juga, yang pasti selama di dunia ya tidak ada yang bisa memuaskan semua ya. Pasti ada kekurangannya, kita harus bersabar untuk itu. Tadi kata kunci saya sih cuman yang penting tidak terjadi kekerasan, tidak melakukan tindak pidana. Selebihnya bisa dimusyawarahkan, istilahnya bisa dinegosiasikan. Pak Taufik tahu banget kalau di senat mahasiswa itu semua tidak ada yang bisa diselesaikan dengan musyawarah kira-kira begitu ya. Untuk menutupi tadi berbagai kekurangan aturan hukum dan sebagainya. Dan mekanisme-mekanisme yang ada harus menyediakan itu agar publik juga tercerahkan. Yang penting dan edukasi terus, sosialisasi terus. Karena jangan sampai Bawaslu, KPU, MK dan sebagainya menangani perkara-perkara yang sebenarnya bukan perkaranya juga karena ketidaktahuan masyarakat. Ini juga penting. Jadi kalau masyarakatnya cerdas, masyarakatnya paham, paling tidak mengurangilah beban Bawaslu, mengurangi beban KPU, membebani ukuran pengadilan untuk tidak memeriksa berkas-berkas yang sebenarnya juga tidak ada kaitannya atau mungkin juga tidak punya relevansi hukumnya atau bukan otoritasnya dari Bawaslu. Terima kasih, saya rasa itu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesempatan, dan tentunya tidak bisa memberikan apa-apa kepada Pak dosen. Dan mudah-mudahan silaturahmi kita panjang, insya Allah ya, dari Bawaslu Kabupaten Bogor. Saya itu yang disampaikan, dan mohon maaf sekiranya memang ada hal-hal tadi yang celotehan-celotehan kita yang kurang pantas di dalam diskusi ini. Saya rasa itu, terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya diserahkan kepada host Bawaslu Kabupaten Bogor. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Haji Taufik sudah memandu kegiatan Kasek Seri 3. Bapak dosen, terima kasih banyak Pak dosen. Ini luar biasa, kami tercerahkan ini sebagai penyelenggara. Memang kami butuh selalu banyak diskusi sama Pak dosen ini biar kita kembali mereview teori-teori TUN dan administrasi negara gitu. Karena memang kalau kita nggak sharing dengan Pak dosen nih, kita buntu juga Pak gitu. Kadang kita lupa sama azas dan norma-norma hukum. Pak, makasih banyak Pak sudah mau berbagi ilmu dengan kami, mencerahkan kami semua.
Semoga ini jadi amal baik soleh buat Bapak, terutama buat kita semua. Amin, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Demikian acara Kasep seri 3 pada malam hari ini. Terima kasih kepada kawan-kawan peserta, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Bogor, terutama aturkan terima kasih banyak kepada Pak dosen, Pak Miradi, atas pencerahannya. Kalau ada salah kata dari kami atau kurang beretika dan berkenan di hati teman-teman, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.